Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubaraka. Kataba fihi shaum wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Wa qala idza innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam ini malam ketiga ya, kita masih bisa bersama-sama dalam rangka amalia Ramadan malam ini. Insyaallah kita ibadah dengan khusyuk, salat berjamaah, salat isya, salat rawatib, nanti dilanjut salat tarawih dan witir. Mungkin ada yang lanjut lagi qiraatil Quran, tadabbur Al-Quran, dan berzikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya sayyidus syuhur. Selamat datang wahai penghulu seluruh bulan, bulan Ramadan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Hendaknyalah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraihnya, mumpun kita masih bisa dapat Ramadan. Alhamdulillah, doa kita diterima kan? Di bulan Rajab yang lalu kita mohon diminta, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah sekarang sudah kita berada di bulan Ramadan. Hendaknyalah kita bersungguh-sungguh
sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas. Kedua-duanya harus dipercantik, diperindah sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang saleh dan saleha, yang diridhai oleh Allah, yang akan dijanjikan surga dunia dan surga akhirat. Itu janji Allah itu. Harus hakul yakin, jangan pernah ada ragu-ragu, ya kan? Karena di dalam petunjuk Allah itu la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi petunjuk Allah itu tidak ada keraguan bagi orang-orang mukmin, berbeda dengan orang munafik. Ya, ragu-ragu terus. Naudzubillah. Saudaraku sekalian, malam ini yang saya ingin tekankan kembali, karena saya pikir-pikir setiap malam, setiap Ramadan tampil banyak penceramah, bahkan penceramah kondang, Masya Allah. Banyak sekali kita sudah dengar. Sehingga kadang-kadang apa ya yang saya mau sampaikan ya, semuanya sudah. Apatah lagi kita penceramah lokal di sini, penceramah kecamatan, ya kan? Tidak apa-apa, yang penting apa namanya istilahnya itu, saling mengingatkan ke jalan yang diridai. Siapa tahu di dalam penyampaian ini ada berkah, ya kan? Ada keberkahan, ada hikmah, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya ingin tekankan ini selalu melenceng, puasa yang sempurna, bukan puasa yang apa namanya istilahnya itu asal-asalan. Tidak ada orang yang puasa asal-asalan di sini, kecuali semuanya bersungguh-sungguh. Saudaraku sekalian, muslimin dan muslimat, agar puasa kita sempurna sesuai dengan tujuannya, hendaknya kita perhatikan rukun puasa itu kita tegakkan, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, termasuk kita perhatikan hal-hal yang bisa membatalkannya, sehingga setiap kita melakukan puasa diterima oleh Allah dan mencapai tujuan. Tujuannya kan adalah tadi seperti hampir setiap malam, la'allakum tattaqun. Itu kan tujuannya agar kalian bertakwa. Masya Allah. Bagaimana bentuk takwa itu? Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang benar dikatakan benar dan diperebutkan, dan yang salah dikatakan salah dan dijauhi. Jangan dibalik, dikatakan benar tapi tidak dilakukan, dikatakan ini batil tapi malah itu yang dilakukan. Itu sebagian orang yang sudah dikuasai oleh setan. Naudzubillah. Kita di sini berusaha untuk menjauhkan diri dari godaan setan. Kita termasuk juga yang kita dijanjikan ketika kita berpuasa itu, ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Ketika berpuasa betul-betul, insya Allah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Orang yang masuk surga cuma dua saja kan? Yang pertama, ketika ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Dan yang kedua, ketika dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Kedua-duanya itu syarat masuk surga. Insya Allah boleh dipastikan masuk surga ketika kita ibadah-ibadah kita sahih dan diterima oleh Allah, dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Karena tidak ada yang tidak khilaf kita manusia. Oleh karena itu ada bulan Ramadan. Nah, ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Sebenarnya ada 12 langkah di sini yang saya catat. Mungkin 1-2 saja yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, makan sahur. Ya tentu sudah kita lakukan rukun-rukunnya ya. Ya lalu dilanjutkan dengan sunnah-sunnahnya. Makan sahur itu sudah muakkad hukumnya.
makan sahur, bangun ketika menjelang fajar. Ya kan? Makan sahur sebelum fajar shadiq. Makan sahurlah sehingga membantu kekuatan fisikmu selama berpuasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, makan sahurlah kalian. Sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan, banyak berkah, banyak manfaat. Itu. Hadis yang berikutnya Rasulullah bersabda, "Ista'inu bi ta'amis syahuri ala siyamin nahari wa bi qailulatin nahari ala qiyamil laili." Rawahu Ibnu Huzaimah. Artinya, bantulah kekuatan fisikmu untuk berpuasa di siang hari dengan makan sahur. Jadi ketika kita makan sahur tepat waktunya, mentakhirkan, insya Allah itu dapat bantuan fisik kita, sehingga nanti bisa selalu fit di dalam berpuasa. Mungkin tidak terasa lapar, tidak terasa haus, mungkin tidak terlalu loyo, bisa seperti itu. Selesai puasanya tidak terlalu dirasakan yang orang-orang yang merasakan kebanyakan. Kemudian Rasulullah bersabda, masih ada lanjutannya tadi, wa bi qailulatin nahari ala qiyamil laili, dan bantulah untuk salat malammu dengan tidur siang. Jadi kita disuruh tidur siang ketika Ramadan, utamanya dalam Ramadan ini, ketika Ramadan, supaya ketika salat malam, utamanya kalau bangun lagi salat tahajud, ya Masya Allah. Kalau malam tarawih sih masih di awal-awal malam, tapi kalau salat tahajud, tengah malam, dianjurkan bahkan menjelang subuh. Saudara sekalian, Rasulullah bersabda di hadis yang lain, "As-sahuru akaluhu barakatan." Artinya, makan sahur adalah makan penuh berkah. Fala tada'uhu walau anta jara'a ahadukum har'atam min ma'i. Janganlah kalian meninggalkan makan sahur walaupun dengan seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Masya Allah, salawat itu mengandung banyak berkah, doa-doa. Bagaimana kalau sudah Allah yang memberikan keselamatan kepada kita, Masya Allah, dan malaikatnya, pasti dikabulkan. Akan lebih utama jika makan sahur itu diakhirkan waktunya. Ya, kira-kira pukul 4 lebih sebelum fajar. Itu pun juga akan mengurangi rasa lapar dan rasa haus ketika berpuasa. Hanya saja harus hati-hati untuk itu. Hendaklah Anda telah berhenti dari makan dan minum beberapa menit sebelum terbit fajar shadiq, agar Anda tidak ragu-ragu. Masya Allah. Kalau kita tidak cepat-cepat, nanti bisa ragu-ragu, apa ini sudah imsak atau belum? Nah, ini. Jadi kita hati-hati memang, karena kapan sudah masuk, sudah terbit fajar shadiq, fajar yang benar, yang tidak gelap lagi, langsung sampai siang, itu namanya fajar shadiq. Tapi ada fajar kadzib, itu kira-kira sebelum kita makan sahur, terang sekali di sebelah timur, ya kan?
tapi nanti kemudian hilang lagi. Itu namanya fajar shadiq. Belum fajar apa namanya? Ini fajar shadiq belum. Saudara sekalian, yang kedua, nah itu yang pertama tadi makan sahur, yang kedua segera berbuka. Jangan ditunda-tunda kalau sudah menjelang benar-benar menjelang tenggelam matahari. Segeralah berbuka jika matahari benar-benar telah tenggelam. Rasulullah bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahura." Rawahul Bukhari wa Muslim at-Tirmidzi. Artinya, manusia senantiasa dalam kebaikan. Yang dimaksud di sini dalam kebaikan itu tadi selalu fit, tidak terasa haus, tidak terasa lapar, tidak terlalu loyo. Nah, ini yang dimaksud di sini kebaikan. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Saya tambah satu, manfaat bulan Ramadan. Memanfaatkan bulan Ramadan dengan sesuatu yang terbaik yang pernah diturunkan di dalamnya. Bulan Ramadan ini disebut bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah di bulan diturunkannya Al-Quran. Petunjuk hidup selamat dunia dan akhirat adalah Al-Quran. Oleh karena itu utamanya di bulan Ramadan ini, mari kita banyak-banyak bersama dengan Al-Quran. Mengaji, qiraatul Al-Quran, tadarrus, utamanya tadabbur Al-Quran.